Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi kita di perkuliahan pengantar basis data. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya dengan kondisi perkuliahan online seperti ini ya. Kita masuk ke materi sistem basis data. Sistem basis data itu merupakan kumpulan file, tabel ya yang saling berhubungan, saling terkait, dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program yang lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut ya. Diilustrasikan seperti ini ya. Di dalam sebuah sistem basis data ya, ada banyak file atau tabel, ada file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, file 6 dan seterusnya yang saling berhubungan, saling terkait ya di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian kumpulan data tersebut nanti akan digunakan oleh user ya untuk mengakses atau memanipulasi sistem basis data sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi contohnya misalnya ada user A ya. User A menggunakan file 1 dan file 3, sedangkan user 2 ya menggunakan file 2, file 4 dan file 5. Begitu juga seterusnya. Jadi mungkin tidak semua file yang ada di dalam basis data itu digunakan oleh user ya, tapi mungkin sebagian saja sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, tadi sudah disinggung ada DBMS. Apa DBMS? DBMS kepanjangan dari Database Management System. Database merupakan paket perangkat lunak atau software yang digunakan untuk pembuatan dan pemeliharaan basis data, seperti aplikasi MySQL, MyAccess, SQL Server, dan Oracle. Nah, itu semuanya adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk memanipulasi basis data. Sistem basis data itu ya terdiri dari basis datanya ya atau kumpulan data-datanya dan juga software DBMS. Jadi saling terkait ya di dalam suatu sistem basis data. Oke, jadi seorang user itu menggunakan aplikasi database ya yang sudah diolah oleh database management system ya. Jadi si DBMS ini mengolah data-data yang ada di dalam database system ya, diolah kemudian menjadi database aplikasi dan digunakan oleh user. Nah, ada beberapa istilah dasar yang kita kenal atau kita gunakan nanti di dalam basis data. Yang pertama ada enterprise. Enterprise ini adalah suatu bentuk organisasi ya, entah itu bank, universitas, rumah sakit, pabrik dan sebagainya ya, yang menggunakan database itu sebagai data operasional untuk menjalankan suatu organisasi ya. Data yang disimpan dalam basis data itu merupakan data operasionalnya ya. Jadi enterprise ini adalah organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan basis data ya dalam operasional sehari-hari. Contohnya ya, kalau di bank mereka mengolah data keuangan. Kemudian kalau di kampus ya, di kampus kita di universitas atau institut ya, itu mengolah data mahasiswa, data dosen, data perkuliahan. Sedangkan di rumah sakit ya, ada data pasien, data obat dan sebagainya ya. Jadi enterprise adalah organisasi ya yang memanfaatkan sistem basis data. Kemudian entitas.
Kalau nggak salah udah pernah ya dengar kata entitas ya. Seperti yang Anda ketahui ya, bahwa entitas itu adalah kumpulan ya. Jadi kalau di sini dia merupakan objek ya, suatu objek ataupun kumpulan objek ya, yang dapat dibedakan dari yang lainnya dan wujudnya dalam basis data. Contohnya, ada entitas dalam lingkungan bank, yaitu ada nasabah, ada simpanan, ada hipotek. Kemudian entitas-entitas yang ada di dalam lingkungan universitas adalah mahasiswa, kemudian dosen, mata kuliah, perkuliahan, dan sebagainya. Sedangkan kumpulan dari entitas itu disebut sebagai entitas ya. Kemudian ada lagi istilah atribut. Atribut itu kalau yang Anda ketahui yaitu yang melekat pada suatu seragam ya, atau pakaian. Jadi kalau Anda menggunakan seragam ya, ada atribut-atribut yang menempel yang merupakan karakteristik dari pakaian atau seragam tersebut ya. Nah, di sini juga ya, atribut itu atau elemen data dia merupakan karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas. Contohnya ya, misalnya Anda sebagai mahasiswa, Anda disebut sebagai entitas mahasiswa. Nah, atributnya apa ya? Atributnya adalah NIM ya. NIM itu hanya dipunyai mahasiswa karena nomor induk mahasiswa. Kemudian nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, program studi, dan sebagainya ya. Jadi atribut itu adalah karakteristik yang menempel atau lekat pada suatu entitas. Kemudian nilai value atau data value, nilai data atau data value. Nah, ini adalah isi data dan informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Artinya tadi ya, Anda punya atribut NIM pada entitas mahasiswa. NIM-nya berapa? Nah, NIM-nya 01. Nah, 01 itu adalah nilai datanya. Atau atribut nama mahasiswa, isinya atau nilainya adalah Diana, Sulaiman, Dina, Budi, dan seterusnya ya. Jadi nilai dari suatu atribut itu adalah nilai data. Nah, atribut itu ada bermacam-macam ya. Nanti ada yang disebut sebagai primary key, kemudian foreign key ya. Nah, salah satu dari atribut itu ada yang namanya kunci elemen data. Nah, ini merupakan tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contohnya ya, tadi entitas mahasiswa punya atribut NIM, nama, alamat ya, dan tanggal lahir. Sedangkan atribut kunci ya, yang membedakan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu adalah NIM. Karena apa? NIM mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu tidak akan pernah sama. Kalau nama ada kemungkinan sama, alamat, apalagi jenis kelamin, tanggal lahir juga ada yang sama. Tapi yang namanya NIM ya, itu tidak akan pernah sama. Jadi dari beberapa atribut yang dipunyai entitas ya, harus ada yang menjadi elemen kuncinya ya, atau yang namanya primary key ya, kunci utama. Berikutnya, istilah berikutnya adalah record ya, record data. Record di sini bukan merekam, tapi di sini adalah baris ya, baris data. Jadi kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan itu disebut sebagai record data. Oke, contohnya kumpulan atribut mahasiswa ya.
ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir ya dari entitas mahasiswa. Isinya adalah 10.201.23 Sulaiman, Jalan Sirsak 28 Jakarta, 8 Maret 19. Nah, isi dari entitas mahasiswa ini itu disebut sebagai record data ya. Jadi saling terhubungan. Oh, 10.201.23 ini NIM punya siapa? Punya Sulaiman. Sulaiman yang alamatnya di mana? Di Jalan Sirsak 28 Jakarta. Yang tanggal lahirnya adalah 8 Maret 1983. Nah, jadi ada hubungan antara isi elemen data yang satu dengan elemen data yang lain di dalam sebuah entitas ya. Apa sih tujuan kita membuat basis data ya? Jadi tujuan dibentuknya basis data itu adalah untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Nah, tujuan kita membuat basis data ini yaitu untuk mempermudah kita dalam pengambilan kembali data yang sudah kita simpan. Nah, sebuah basis data yang baik itu mempunyai syarat ya. Jadi basis data ada yang baik, ada yang tidak baik berarti ya. Nah, untuk dia menjadi baik ya itu ada syaratnya. Yang pertama, tidak adanya redundansi dan inkonsistensi data. Ya, redundansi itu artinya pengulangan. Ya, redundansi biasanya terjadi jika suatu informasi disimpan di beberapa tempat. Jadi adanya pengulangan, ya, kerangkapan data. Kemudian kesulitan pengaksesan data itu tidak ada lagi. Jadi lebih mudah, ya. Kemudian yang ketiga, multiple user. Artinya basis data tersebut ya bisa digunakan oleh berbagai user sesuai dengan kebutuhan sistem ya. Jadi syaratnya ada 3 untuk sebuah basis data yang baik. Yang pertama, tidak ada kerangkapan data atau redundansi, kemudian mudah dalam mengakses data, dan multiple user ya. Jadi bangunlah suatu basis data yang baik ya sesuai dengan syaratnya. Oke, kita lanjut. Sistem file itu ada 2, yaitu sistem file tradisional dan sistem basis data manajemen sistem ya. Oke. Sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis itu menggunakan pengolahan data secara tradisional ya, dengan cara menyimpan record-record pada file-file yang terpisah ya, atau biasanya disebut dengan sistem pemrosesan file. Contohnya, universitas itu mempunyai 2 sistem, yaitu sistem yang memproses data mahasiswa dan sistem yang mengolah data mata kuliah. Oke, kita lihat dari contohnya ya. Di sini ada 2 sistem tadi, yaitu mengolah data mahasiswa dan mengolah data mata kuliah. Jadi ada program aplikasi mahasiswa dan program aplikasi mata kuliah. Masing-masing program aplikasi ini mempunyai database yang berbeda atau file yang berbeda ya. Untuk file mahasiswa, dia mempunyai file mahasiswa dan mata kuliah ya, dengan masing-masing atribut. Kemudian di file mata kuliah dia punya tabel mata kuliah ya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan record dalam file yang terpisah. Artinya penyimpanannya masih tradisional, sendiri-sendiri ya.
Masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi. Misalnya di dalam suatu organisasi ada 3 sistem, ya, sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan. Di mana di setiap sistem informasi itu mempunyai file-file, ya, yang berbeda, namun juga ada yang sama, ya. Nah, untuk masing-masing sistem informasi, ya, dia mengelola sistemnya atau mengelola datanya masing-masing. Walaupun mungkin kita lihat ada data yang sama. Nah, inilah contoh pengolahan data tradisional. Sedangkan, ya, seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemrosesan file itu ditinggalkan karena sifatnya masih manual dan dikembangkan dengan sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data. Contohnya yaitu data universitas. Masih dengan contoh yang sama, ya, tadi ada program aplikasi mahasiswa dan program aplikasi mata kuliah. Nah, untuk pengolahan datanya itu disimpan ke dalam satu pengolahan sistem basis data yang sama, yaitu basis data universitas. Nah, dikelola atau diolahlah oleh DBMS, Database Management System, ya, oleh software. Jadi semua data ini bisa digunakan untuk program aplikasi mahasiswa dan program aplikasi mata kuliah, ya. Jadi di dalam basis data universitas ini, ya, ada satu tabel mahasiswa saja dan satu tabel mata kuliah, tidak ada yang double. Kalau tadi di sistem tradisional itu ada file yang double atau tabel yang double. Jadi pada sistem ini record data itu disimpan pada suatu tempat, yaitu basis data, dan di antara program aplikasi maupun pemakai terdapat DBMS atau Database Management System. Nah, ini contoh yang tadi, ya, organisasi yang mempunyai sistem informasi penjualan, sistem informasi pengadaan, dan sistem informasi keuangan. Semua datanya disimpan ke dalam satu database dan dikelola oleh DBMS, ya. Jadi masing-masing sistem informasi bisa menggunakan data, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari kedua sistem tersebut, ya, ada kelemahan dan kelebihan, ya, atau ada faktor yang membedakan antara tradisional base system dan database management system, ya. Bisa Anda lihat ada faktor pemisahan dan pembatasan data antara tradisional dan DBMS, kemudian duplikasi datanya, ketergantungan data, format, fleksibilitas, definisi, ya. Nah, kalau dilihat dari faktor-faktor pembeda antara FBS atau tradisional dengan DBMS, ya, pasti ada plus minusnya, ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan pada FBS, kemudian ini kelemahan dan kelebihan pada DBMS, ya. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Jadi penerapan basis data, ya, itu bisa digunakan di dunia perbankan, kemudian di bandara-bandara, ya, untuk pengolahan data reservasi, penjadwalan, kemudian di universitas untuk pengolahan data pendaftaran, alumni dan sebagainya. Kemudian ada pada proses penjualan, pabrik, pegawaian, dan telekomunikasi, ya. Semuanya menerapkan sistem basis data. Oke, ini ada sedikit pertanyaan yang mungkin bisa Anda jawab, ya.
Yang pertama, salah satu tujuan basis data adalah menghilangkan redundansi data atau kerangkapan data. Nah, berikan contoh kasus terjadinya redundansi data dan jelaskan mengapa redundansi data itu harus dihindari. Oke, yang kedua, berikan penjelasan kelebihan menggunakan basis data dibandingkan dengan menggunakan pencatatan melalui buku. Oke, silakan berikan pendapat Anda atau jawaban Anda sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Dan saya rasa antara Anda yang satu dengan yang lain pasti jawabannya berbeda-beda, ya, karena pendapat Anda juga pasti berbeda. Nah, ini nanti coba Anda buat, kerjakan dan dikumpulkan, ya, dan akan menjadi nilai tugas Anda. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.